Halo guys, di sini Aji Hyuga. Kali ini saya akan mereview American Heavy Tank T1110E5 atau biasa disebut dengan E5. E5 adalah tier 10 dari line Amerika Heavy Tank, pure Heavy Tank, karena di line Amerika ada dua Heavy Tank, yaitu T57 Heavy dan T1110E5, yang sebenarnya E5 ini pure heavy tank. Kenapa? Dari tier 5 sampai tier 10 semua adalah heavy. Beda dengan T57 heavy, dia dapat heavy tank hanya di tier 10. Line E5 ini termasuk noob friendly. Kenapa? Karena dari tier 5 sampai dengan tier 10 ini enak banget. Di T1 dia pakai senjata 76 mm, itu sangat bagus. Damage 115 dengan penetrasi 128 tuh lumayan. Nah, yang paling gue seneng tuh di T29 tentunya. T29 ini kepala batu. Kenapa kepala batu? Kita lihat karakteristiknya. Turret armornya 279. Di depan 127, di samping dan 102 enggak penting, pokoknya yang paling penting itu armor depannya. Dan naik ke T32, armor kepalanya sadis 258, bahkan JPE Death Star VV18 gak bisa nembus. Tapi harus pintar-pintar juga goyang-goyangkan kepala, karena jeleknya dari Amerika atau kelemahan dari heavy Amerika yaitu turretnya tumor gede banget di sini. Tapi kalau udah sampai di E5, tumornya ini kesempatannya 50-50 ya, kadang tembus kadang enggak. Ayo kita lihat masalah armornya. Ya, vehicle details. Hull armornya frontal depan 254 mili, samping 76, belakang 38. Turret armor 203, itu lumayan. Samping 127, belakang 76. Nah, ya, kita sudah ada di tank inspector. Kali ini saya akan menunjukkan struktur armor dari E5. Bisa dilihat sangat shape di sini. Dan bisa dilihat ketebalan armor bila kita menghadapi dari depan. 280 ke atas, 260, bahkan di tengah tadi sampai 500. Dan lower hullnya 260, 200. Dan lower hullnya ini sebenarnya gampang ditembus, tapi kalau dalam keadaan face to face seperti ini. Tapi kalau kamu angle dikit saja seperti ini, ya, seperti ini, maka akan berbeda jauh hasilnya. Mari kita lihat. 280 mantul, 250, 100. Nah, di sini berarti kamu harus nembak di daerah sini. Jadi kalau kamu menghadapi E5, harus tembak di daerah sini, sini, dan lower hull. Ya, bisa dilihat. Ini adalah weak spot sejati dari E5. Dan bisa kita lihat cupola yang dikatakan banyakkan orang adalah weak spot dari E5, nyata tidak lemah-lemah amat. Memiliki ketebalan 254, 270, dari samping 100. Nah, seperti saya bilang,
Cupola ini memiliki kesempatan 50-50 untuk menembusnya, kadang tembus kadang tidak. Tapi gimana cara nembusnya? Kamu harus nembak bagian leher dari Cupola, yaitu daerah sini. Hanya 230-an, 240. Nah, jadi kalau lagi cooldown nih, lagi cooldown pasti kelihatan cuma Cupola kan. Nah, kamu nembak ke sini, jangan di machine gun ininya, tapi harus di lehernya. Karena ini datar. Kalau ini kan ada shape. Nah, jadi intinya kalau kamu pakai E5, angle-nya sedikit saja. Angle sedikit saja supaya inimu lebih shape. Tapi jangan terlalu angle juga, seperti kayak gini. Maka musuh akan nembak daerah sini. Dari sini yang otomatis bakal nembus inimu, set armormu. Dan jeleknya dari E5, armornya ada di set di samping armor sini. Bahkan kadang-kadang dalam kasus tertentu nembak dari depan daerah sini bisa tembus ke Emorek. E5 punya engine power 875 horsepower, 20% chance of fire on impact, dan berat 1200 kilo. Oh ya, top speednya 37 dan itu udah lumayan. Dan itu gampang banget buat ngeraih top speed tuh, gampang banget. Apalagi di daerah aspal. Di teren aspal itu enak banget. Dia punya reverse speednya 12, tapi jarang juga sih kita mundur. Terus reverse speednya 34, itu bagus, ditambah dengan kecepatan turretmu mutar. Nah, pasti nggak ada yang bisa nembus itu. Oh iya, senjata utama dari E5 ini 120 mm. Itu cukup besar. Nah, yang bagus dari senjatanya ini penetrasinya, bro. 258. Itu gede banget. IS-7 aja kalah. Nah, IS-7 cuma 250. Wah, cuma beda 8 mili. Cuma beda 8 mili, tapi itu sangat berarti lah. Tapi APCR-nya juga beda jauh, 340 lawan 303. Damage 490, tapi DPM-nya bagusan ini. DPM dari tank ini IS-7 2238, sedangkan kalau E5 2600. Ini tank nembak setiap 10 detik. 10 detikan atau 9 detik tuh, lupa aku. Kalau IS-7 ini 12, pokoknya di atas 10 detik lah. Oh ya, 13. Tidak lihat aku. Nah, E5 9 detik aja, 9,2. Oh ya, equipment aku make ini aja sih, ventilasi. Jadi dia nambah 5% ditambah biaku 5%, jadi kan dia nambah 10%. 10%, jadi aku bisa dapat reload 9,2 detik tuh dari itu. Nah, jadi mungkin yang nggak pakai ini, nggak punya biak, jadinya lebih dari itu. Ya, segitu aja kayaknya. Oke guys, sekarang kita lagi ada di gameplay dari E5 yang dimainkan oleh PK85. Kita lihat. Dia sepertinya lagi camping di C5. Jujur, ketika saya menggunakan E5, saya nggak pernah camping di sini. Saya lebih milih langsung ke kota. Tapi kita lihat saja. Nah,
Salah satunya yang ditakuti E5 dengan jarak seperti ini adalah Arty. Tapi bisa kita lihat Arty tidak ada di tim musuh, jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Seperti yang dilihat tadi, musuh menembak dan semua tembakan memantul. Bisa dilihat di sini. Di sini mantul, di sini mantul. Oh, sayang sekali, Bu. Dia nembak di mana ya? Sepertinya nembak. Oh, betul sekali. Di lehernya. Nah, sepertinya E5 udah mulai sadar dan pergi dari situ. Dia mau ke Fadli. Ya, ya kalau di arena Blackfield ini E5 sangat diuntungkan di line E dan F ini. Karena apa? Kita bisa hold down di situ karena E5 memiliki gun depression yang bagus. Kita percepat sedikit ya. Nah, banyak. Tapi di sini mereka tidak bisa menembak karena yang dilihat hanya kepala, kecuali mereka nembak cupolanya yang itu 50-50, bisa tembus bisa enggak. Nice shot JPE. Nice. Berbeda dengan sepertinya dia ditembak di daerah turret sehingga membuat turret jamming. Nice. Oh ya, berbeda seperti M103, turretnya lemah banget. Bahkan kalau ketemu M103, saya lebih milih nembak di turret daripada di hull. Tapi turretnya turret langit-langit seperti ini. Ini adalah posisi yang sempurna buat E5. Cooldown. Bukan E5 aja sih. Hampir setiap HT di line Amerika ini adalah posisi yang sempurna. Nah, bisa dilihat dia nembak cupola dari E5 dan itu mantul. Jadi yang bilang cupola E5 adalah weak, kelemahannya salah. Karena itu 50-50 kesempatannya. Panther 88. RNG tidak berpihak, Bu. Nice. Sepertinya tahun dikepung sama musuh. Nah, lihat betapa kuat turret dari E5. 1 2 3 4 5 6 lebih tembakan yang tidak menembus cupola dari E5. Dia mengincar bawah dari turret, bagian ringnya. Nice. Oh,
Sepertinya kota sudah diambil alih. Nice. Ada PV Death Star yang menyelamatkan. TVV sepertinya menganggap remeh gerombolan HT di sini ya. Ada M103 dan L5. Nah, bisa dilihat ini adalah posisi yang nyaman, posisi enaknya dari L5. Pull down lagi. Inilah fungsi L5. Fungsi gun diversion L5 yaitu pull down. Dia mengincar Cupola. Bahkan dia dikira aimbot. Dia nembak di mana? Tembus, Bu. Oh iya, T34 juga memiliki turret batu dan kelemahannya adalah cupola. Tapi beda dengan cupola E5, cupola dari T34 sangatlah lemah, tapi kecil, susah dibidik. Nah, E5 ini memiliki akurasi dan aim time yang bagus, sehingga gampang untuk menembak weak point dari tank lawan. Kok goblok nih? Nah, sepertinya dia DC tadi. Nah, kecil sekali kan. dua mayat dari tank ini sih sebenarnya membuat perlindungan yang pas buat E5. Terlindung dari samping dan terlindung dari depan. Dia berusaha membuat celah untuk menembak. Nah, sepertinya BC berusaha menembak dan mantul semua. Nice shot. Ya, ini hasil dari pertandingan tadi. Dapat S-Tanker, High Caliber, Steel Wall, dan Cool Headed. Karena berhasil survive dari 10 tembakan non-penetration secara berturut-turut, menghasilkan 7.402 damage dan dapat 1.212 experience dan berhasil membunuh 4 tank musuh. Dan berhasil menahan 1.590. Terima kasih berkat armor turret yang luar biasa. Best capture point 64,
and a vehicle distro VDMX 9 dan dengan premium berhasil mendapatkan benefit 1.500, tapi kalau dipikir tanpa premium bisa rugi 30.000 karena tadi dia menggunakan banyak premium emo. Ya, gitulah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, kan ini video pertamaku. Terima kasih.